Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah, saya sangat senang sekali malam ini kita akan melakukan supervisi akademik dan di depan saya ini sudah ada eh, yang akan bertindak sebagai coach dan juga yang akan bertindak sebagai coachee, di mana nanti coach dan coachee ini akan saling meng-coaching begitu, melakukan supervisi dan di sini peran saya adalah sebagai supervisor yang akan bertanya lebih awal kepada coach. Perkenalkan, nama saya Denny Rohendi, saya adalah supervisor pada sesi pertama proses coaching dan yang akan bertindak sebagai coach untuk malam ini adalah Ibu Hana Kaliwahyumi. Apa kabar Bu Hana? Alhamdulillah baik Pak Denny. Oke, Bu Hana, nanti di tahap pra-supervisi kita akan ngobrol-ngobrol dulu sebelum Ibu melakukan proses coaching kepada mitra Ibu. Apakah Ibu siap? Siap Pak, insya Allah. Baik, terima kasih. Dan di sini juga saya ingin memperkenalkan sudah hadir yang akan menjadi coachee Ibu Diah Atika Rahma. Apa kabar Bu Diah? Baik Pak, Alhamdulillah. Oke, Bu Diah nanti akan banyak berbicara melakukan coaching dengan Bu Hana ya Bu Diah ya? Iya Pak. Oke. Baik, saya mohon izin ingin ngobrol dulu dengan Bu Hana terkait dengan terkait dengan proses coaching yang akan dijalankan Ibu kepada Ibu Diah Atika Rahma. Bu Hana, sejauh mana Ibu memahami dan mengenal Ibu Diah? Saya mengenal Ibu Diah itu sejak pada kegiatan pengajar praktik Pak. Pernah satu kelompok seperti itu. Baik. Selanjutnya, di bagian mana yang Ibu inginkan supaya saya bisa membantu begitu ya? Jadi kehadiran saya sebagai supervisor ini diharapkan oleh Ibu bisa membantu mengembangkan kompetensi Ibu yang mana Kalau terkait dari dengan coach. untuk yang jadi coach-nya ya Pak ya. Ya, Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu bagaimana untuk menjadi pendengar aktif dan juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak pada sesi coaching nanti, seperti itu Pak. baik, terima kasih dan ini menjadi tantangan ya Bu ya Betul sekali. bagi seorang coach menghadirkan begitu ya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa memaksimalkan potensi dari coachingnya. Selanjutnya Bu, saya juga ingin bertanya, bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati pada proses coaching nanti? Yang ingin ini Pak, pada saat bagaimana saya, bertindak pada saat mengajukan pertanyaan, apakah pertanyaan itu sudah merupakan pertanyaan terbuka, kemudian bagaimana saya untuk tidak langsung berasumsi seperti itu Pak, kepada Bu Diah. Oke, baik. Ini saya catat dulu ya Bu. Siap Pak. Pada saat Ibu bertindak mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan berbobot apakah terbuka atau tertutup gitu ya. Kemudian tidak berasumsi kepada coaching. Oke. Selanjutnya Bu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Kalau penilaian saya sendiri ya Pak, saya masih belum terlalu bisa nih Pak untuk membuat pertanyaan terbuka itu, takutnya malah saya lebih banyak berasumsi begitu Pak. Wow, Jadi luar biasa ketakutan ya. saya itu di situ, jadi takutnya malah lebih saya yang memberikan apa ya, kayak harusnya seperti ini, seperti itu. Maunya kan tidak, harus dari, coaching-nya, seperti itu Pak. Oke. Ini sekaligus menjadi kekhawatiran Ibu ya. Betul, betul Ya. sekali. Takutnya jadi terkesan menggurui begitu ya. Iya, betul Pak. Padahal harusnya kan memaksimalkan potensi coaching. Baik Bu, nah nanti kan Ibu akan praktik ya. Mudah-mudahan kekhawatiran dan penilaian Ibu ini nanti ketika sudah praktik tidak terjadi dan justru semakin optimal ketika Ibu melakukan coaching begitu ya. Siap Pak. Oke.
Selanjutnya Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Oke, harapan saya ya Pak, harapannya saya pada saat nanti, akan melakukan sesi coaching mungkin dengan rekan yang lain, baik itu di sekolah, mungkin ya di komunitas, itu saya bisa lebih baik lagi Pak, untuk, kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi, yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Jadi harapannya saya lebih bisa lagi, begitu Pak. Oke, siap. Berarti fokus kita adalah bagaimana kemudian Ibu mampu fokusnya itu ya, menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian memiliki kemampuan untuk mendengarkan secara aktif ya Bu ya? Betul Oke, sekali Pak. baik. Ini sambil saya mencatat Bu karena ada form yang harus kita cek. Oh iya Bu, saya juga ingin menyampaikan ya, ini ada rubrik penilaian untuk percakapan coaching nanti. Ada beberapa hal yang nanti bisa Ibu elaborasi. Kita punya rubrik dan juga sekaligus mohon ini ya, apa namanya, pemahaman Ibu bahwa nanti kami akan melakukan penilaian di saat Ibu melakukan proses coaching bersama coachee. Kita sudah ada rubrik penilaiannya yang mungkin nanti akan kita share kepada Ibu. Apakah Ibu berkenan? Oke, siap Pak. Siap. Saya ingin menegaskan kembali bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu ingin diobservasi gitu oleh supervisor. Secara lebih spesifik, mungkin Ibu bisa Lebih spesifiknya yaitu untuk mendengarkan aktif itu tadi, Pak. Oke. Jadi saya ingin benar-benar bisa, fokus ke Budiah, permasalahannya apa, jadi benar-benar bisa hadir seperti itu, Pak. Baik. Baik, terima kasih Bu ya. Jadi sudah disampaikan bahwa kompetensi yang secara lebih spesifik adalah yang ingin Ibu kembangkan bisa mendengarkan aktif coachee dan tentunya fokus untuk memaksimalkan potensi coachee. Begitu ya Bu? Betul, Pak. Oke. Boleh saya tahu apa yang menjadi indikator ketercapaian bahwa dua hal tadi tercapai pada saat proses coaching sudah dilakukan? Indikatornya pastinya nanti saya harapannya Budiah menemukan, hal apa yang bisa diperbaiki mungkin ya, Pak, ke depannya dari apa permasalahan yang disampaikan Ibu Diah, kemudian juga Budiah merasa, "Oh, coaching-nya ini berhasil," gitu, Pak. Jadi beliau merasa, "Oh, sesi ini bisa dengan melakukan coaching ini beliau menemukan solusi," gitu, Pak. Tapi dari Budiahnya sendiri, bukannya dari saya, seperti itu. Oke. Wah, ini sudah sangat tergambar ya, apa yang Ibu inginkan, kompetensi mana yang ingin Ibu capai pada saat Ibu nanti melakukan coaching. Nah, ini saya konfirmasi lagi, bagian mana atau kompetensi mana yang ingin Ibu capai adalah di kompetensi bagaimana Ibu bisa lebih mendengarkan secara aktif coachee, Iya, fokus pada coachee, dan tentunya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Betul, Ibu? betul sekali, Pak Denny. Betul, oke. Berarti Ibu sudah siap melakukan coaching dengan coachee kita, dengan Budiah. Dan kebetulan Budiah sudah ada di room kita. Bagaimana Bu? Sudah siap? Siap, Pak. Siap. Baik Ibu, saya mohon izin nanti akan tetap ada di room ini dan akan mengamati proses coaching yang dilakukan. Silahkan nanti Ibu elaborasi dan Ibu bisa menunjukkan proses coaching dengan metode-metode yang sudah Ibu pahami. Saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu untuk 20 menit ke depan Ibu bisa melakukan proses coaching bersama coaching. Silakan Ibu. Siap, terima kasih. Assalamualaikum, Budiah. Waalaikumsalam Bu Hana. Bagaimana kabarnya, Ibu? Baik Ibu, alhamdulillah. Oke, baik. Kita hari ini, saya lihat Budiah ini ya, hari ini ada sesuatu yang ingin disampaikan kira-kira Ibu? Iya Ibu. Jadi sebelumnya alhamdulillah saya dapat berjumpa dengan Ibu karena di sini saya rencananya memang saya ingin sharing kepada Ibu Ya, tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. oke. Kira-kira
apa nih Bu, permasalahan yang mengganjal di hatinya Bu Diah? Iya Ibu, begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas 11A ini, mengapa ya Bu, kurang termotivasi Bu, kurang semangat dan sepertinya juga kurang antusias Bu dalam ketika mengikuti pelajaran saya. Saya mengajar pelajaran pendidikan Pancasila Bu. Nah, jadi itu yang saya rasakan Bu. Oke, baik. Kira-kira apa ini, Bu, yang menyebabkan siswa-siswi ini kalau dari pengamatannya Ibu ya, kira-kira Iya. apa itu, Bu? Nah, jadi dari pengamatan saya, ini Bu, saya pada saat mengajar Bu ya di kelas, memang pembelajaran saya itu ya masih dikatakan membosankan ya Bu ya bagi siswa mungkin ya Bu ya, karena saya di sini juga saya hanya menggunakan PPT saja Bu. Selanjutnya di sini juga saya kurang dapat memberikan kesempatan kepada siswa Bu untuk aktif, misalnya memberikan pertanyaan seperti itu Bu. Oke, baik. Nah, dari situ kira-kira tujuan apa nih yang ingin dicapai oleh Ibu Diah dari sesi coaching kita hari ini? Ya, iya baik Bu Hana. Jadi saya ini sebenarnya saya sangat berharap Bu dari Ibu Hana, mungkin di sini ada arahan atau masukan dari Ibu Hana. Saya sangat berharap kalau siswa saya itu ya kan motivasinya kembali termotivasi pada saat saya mengajar kembali Bu. Nah seperti itu. Tapi kenyataannya memang pada saat saya mengajar memang siswa antusiasnya yang sangat rendah sekali Bu dalam hal ini Bu. Nah pada saat saya mengajar juga di sini ada tuh Bu, ada dari 1-2 siswa yang masih tertidur dalam kelas, ada juga saya lihat masih sibuk dengan temannya berbicara, ada juga yang menggambar Bu di bukunya Bu. Jadi saya melihat situasi seperti ini, aduh saya seperti itu Bu. Oke, berarti kalau boleh saya ini kan harapan Ibu ya tujuannya itu agar motivasi siswa di kelas Ibu Diah menjadi meningkat ya Bu ya, menjadi Iya, antusias kembali gitu ya Bu ya. iya Oh, betul Bu Hana. oke, baik. Kalau boleh saya tahu Bu, pada saat jam pelajarannya itu jam pelajaran ke berapa ya Bu ya? Nah, ke pelajarannya ini memang di sini masuk setelah istirahat kedua Bu. Memang di sini memang siang hari ya Bu ya, memang suasana dan waktunya juga ya ini pas panas-panasnya siswa Ibu ya. Artinya di sini siswa terlihat memang ya lelah ya Bu dalam Mhm, belajar ya seperti itu juga sih Bu. oke, lelah ya Bu ya, sudah Iya, jam siang seperti itu ya Bu ya, iya siswa Ibu. dalam keadaan lelah, apalagi kondisi terakhir cuaca sedang panas-panasnya ya Bu ya. Iya Ibu. Oke, ini Bu Diah, kira-kira yang selama ini sudah Ibu Diah lakukan itu apa Bu, untuk, eee, mengatasi masalah tersebut sebelumnya Bu? Nah ini Bu, jadi yang saya ingat ya Bu ya, yang saya Mhm. ingat pada pembelajaran juga di sini eee, saya ketika mengajar, saya lebih banyak ya Bu ya, lebih banyak memberikan penjelasan materi kepada siswa Bu, karena di sini memang menurut saya jadi menurut anggapan saya memang pelajaran PKN itu artinya banyak eh, materi yang seharusnya disampaikan seperti itu Bu. Jadi saya eh, lebih banyak kayak kan memberikan pemahaman kepada siswa dengan cara menjelaskan terlebih dahulu itu maksud saya sebenarnya seperti itu Bu. Oke, Nah terus selanjutnya juga ketika siswa akan bertanya, mhm, saya hanya memberikan waktu sedikit saja untuk siswa Bu, karena di sini memang saya sangat ya, menghargai waktu juga Ibu. Artinya di sini anak-anak dengarkan Ibu seperti ini dulu ya anak-anak. Nanti Ibu berikan kesempatan untuk kalian bertanya ya, seperti itu Ibu. Nah, tapi di sini saya sampai menjelaskan ini sampai waduh rupanya kira-kira ini untuk bertanya ini rasanya udah terlewat untuk siswa seperti itu Bu.
Oke, Nah, waktu ya, Bu, ya? iya, Oke. Kalau boleh selain tahu, pelajaran Ibu pelajaran PKN ya, Bu, ya? iya, Bu. Itu berapa jam, Bu? Saya 2 jam, Bu. Oh, 2 JP ya, Iya, berarti 1,5 jam ya? iya, Bu. Oke. Nah, dari waktu 1,5 jam itu, tadi kan Ibu sudah menyampaikan bahwa Ibu, menyampaikan materi gitu ya, Bu. Berarti kan Iya, Bu. menjelaskan itu dari 1,5 jam itu berapa Iya. durasi lamanya, Bu? Nah, seperti ini mungkin saya di sini hanya, sekitar 1 jaman seperti itulah ya, Bu, ya, paling sedikit ya, Bu. Nah, seperti itu, Bu. Saya Oke. juga di sini juga saya, kurang dapat artinya melihat, eee, apa yang menjadi kebutuhan siswa, seperti itu, Bu. Bagaimana, apakah ada kesulitan bagi siswa juga, itu saya, kurang dapat memahami, Bu. Nah, seperti ini. Iya. Oke, kan 1 jam. Pernahkah Ibu melakukan, seperti menanyakan ke siswa atau apalagi gitu, Bu, kira-kira, Bu, yang mungkin bisa oh, atau ada siswa yang melakukan apa di kelas gitu mungkin, Bu, yang Kegiatan menyampaikan unek-unek atau apa, itu pernah tidak, Bu? Nah, inilah Bu, ini jadi permasalahannya Bu, yang selain daripada pembelajarannya Bu ya. Jadi di sini untuk mengetahui siswa sudah memahami atau belum pelajaran saya. Nah, Mhm, kadang-kadang di sini saya untuk melakukan apa misalnya share, bukan sharing ya Bu ya, untuk bertanya istilahnya di sini memberikan siswa, menanyakan kesiapan belajar siswa itu saya belum saya lakukan Ibu. Nah, mhm. karena di sini saya hanya kan materi, ayo anak-anak silakan kita akan hari ini belajar pelajaran PKN, pelajaran Pancasila. Nah, seperti itu Bu. Jadi saya di sini lebih mementingkan daripada kognitif ya Bu ya, sepertinya Ibu ya. Jadi untuk saya mengetahui kesulitan siswa itu sepertinya saya sampai saat ini saya jarang melakukannya, Bu. Oke, nah oke. Jadi Iya. selama ini masih belum ya, Bu, untuk, Iya. mendengarkan gitu ya, Bu, Iya, ya? Bu. Iya benar, Ibu. Oke, baik. Nah, itu sudah satu ya, Bu, ya, mungkin nanti bisa, diterapkan. Nah, selain itu, Bu, kan tadi Ibu menyampaikan, materi. Iya. Mungkin kira-kira boleh disampaikan, Bu, media apa yang digunakan, seperti itu, Bu? Nah, Bu, jadi pada saat saya menyampaikan materi ini, Bu, saya Mhm, pikirkan di sini, wah, saya menggunakan Infocus dengan PPT seperti itu saja, Bu. Nah, mhm, saya pikir di sini anak-anak akan, memahami pelajaran dengan baik, Bu. Tapi mhm, ternyata setelah saya juga, modul aja juga saya sudah siapkan sih, Bu. Tapi mhm. ternyata yang saya lakukan itu masih belum, Bu, artinya di sini. Artinya masih ada ini siswa yang tidak konsentrasi, tidak motivasinya masih kurang, seperti itu, Bu. Oke. Seperti itu, Bu, yang terjadi, Bu. Oke, menurut Bu Diah nih, selain Infocus, kira-kira apa ya media yang bisa digunakan dan mungkin, belum terfikirkan gitu, Bu? Kira-kira apa, Bu? Ya, Bu, sebenarnya ada sih, Bu, ya, sebenarnya banyak, Bu, ini yang bisa digunakan, Bu, dalam pembelajaran, seperti video YouTube, artikel di Mmm, blog, nah terus mungkin saya juga dapat menggunakan tulisan ilmiah, ya kan, Bu, yang kan terdapat di sumber belajar internet juga kan biasanya bisa digunakan, Bu. Nah, oke di terus internet ya. iya, terus Bu, bisa juga saya juga bisa menggunakan apa Bu, aplikasi yang sedang tren saat ini loh Bu, seperti TikTok bisa juga kita jadikan sebagai media pembelajaran kan Bu sebenarnya Bu? Iya betul, Iya, oke. Nah sudah menemukan 2 ya, Bu, ya. Yang pertama iya, tadi menanyakan ke siswanya, kemudian menambah ya, Bu, ya. Bu Diah bisa iya, nanti nambah untuk penggunaan, media ajarnya. Nah, kira-kira iya. kalau dengan 2 ini apakah, tujuan dari Ibu Diah tadi untuk memotivasi siswa tadi, apakah menurut Bu Diah sudah cukup, Bu Diah? Atau ada yang perlu ditambahkan lagi, Bu Diah, kira-kira? Sebenarnya saya rasa yang kedua tadi Bu, sebenarnya sudah cukup Bu, Mhm, tapi yang lebih penting yang saya pikirkan sampai saat ini, mhm, bagaimana saya bisa mengetahui siswa ini sebenarnya, kesulitan siswa ini bagaimana sih pada saat belajar saya, seperti itu Bu. mhm. Jadi belum saya terpikirkan nih Bu, bagaimana caranya agar saya itu paham ini dengan siswanya seperti ini. Sulitnya di sini, terus
bagaimana sih siswa menerima pelajaran saya? Apakah sudah bisa menerima atau belum? Atau mungkin ada yang siswa pikirkan mulai dari rumah itu, Bu. Itu yang apa yang harus saya lakukan? Saya masih bingung, Bu. Biasanya kalau Ibu bagaimana Bu untuk kan Ibu tadi, tahu, siswa ini tidak termotivasi, itu dari Iya. mana? Tidak termotivasi dari adanya sikapnya, Bu, saat belajar. Oke, Ya, sepertinya memang pada saat saya membuka pelajaran, acuh tak acuh begitu, Bu. Artinya mereka belum ini ya, Bu, ya, seperti itu, Bu, belum siap seperti belum begitu ya? hadir sepenuhnya Iya gitu iya, ya, Bu, seperti itu, ya? Bu. Oke. Kira-kira nah kan Ibu dia sudah tahu mereka, belum termotivasi, berarti kalau Ibu dia ingin tahu lagi lebih jauh gitu ya, mungkinkah di awal pembelajaran atau apa gitu Bu, dapat Ibu lakukan kira-kira? Nah, sebelum di awal, Bu, ya, di awal memang saya, selama ini yang saya gunakan memang, seperti biasa, Bu, coba di sini persepsi ya, Bu, ya, Mmm, salam, seperti biasa, Bu, berdoa, persepsi, "Anak-anak bagaimana, pembelajaran yang sudah kita, pelajari, apa nih kaitannya?" Seperti ini, Bu, ya, seperti itu saja. Nah, "Bagaimana kabarnya nih?" "Baik." "Baik, Bu." Seperti itu saja sih, Bu, untuk permulaan awalnya. Ya, mhm. ya seperti itu, Bu. Nah apakah Memotivasi ya sedikit ya, iya. seperti itu sih, Bu, sederhananya saja gitu, Bu. Nah, apakah memungkinkan Bu Dia pada saat sesi tersebut juga untuk menggali tentang apa yang diperlukan siswa di pembelajaran Ibu, kira-kira Bu? Iya sih, Bu, sepertinya juga memungkinkan ya, Bu, ya. Mhm. Iya, memungkinkan juga, Bu, agar bisa saya menggali bagaimana ini siswa, bagaimana ini apakah sudah siap belum nih untuk menerima pelajaran saya, seperti itu. Iya, Bu, mungkin saya bisa menggali, pengetahuan siswa sebelum mulai belajar saya, Bu. Iya Oke, jadi mungkin bisa iya di awal tadi ya Bu, oke, iya sudah akan melakukan di awal. Saya ulang lagi ya Bu ya, tadi iya catatan saya di awal, Ibu akan mencoba nih untuk menggali apa yang ingin dilakukan siswa, kemudian Ibu juga ingin, menambah ininya ya, media media iya, pembelajaran yang digunakan di kelas. Nah, kira-kira apalagi nih Bu, yang mungkin bisa nih, biar siswa tuh makin termotivasi? Nah, Bu, jadi saya juga terpikiran tadi Ibu juga sudah, menyadarkan saya, Ibu, ya. Artinya di sini, perlu sedikit untuk menggali siswa sebelum belajar. Nah, bagaimana ini untuk menggali? Jadi saya di sini artinya saya harus melakukan strategi awal nih, Bu. Bagaimana agar saya bisa mengetahui keadaan siswa ya, Bu, ya. Betul, Nah, jadi di sini bagaimana kalau seandainya saya di sini membuat suatu apa ya Bu, seperti asesmen Ibu ya mungkin ya Bu ya, untuk mengetahui siswa, nah seperti mhm. itu Bu. Mungkin saya akan membuat asesmen di awal mungkin Bu, seperti untuk mengetahui, kesiapan siswa, yang saya ingat ini asesmen diagnostik ya Bu ya, diagnostik apa Bu, non kognitif Diagnostik seperti itu Bu awal ya? ya, oke Oh iya Bu, saya baru ingat Bu. oke. Jadi, kalau sudah seperti ini, kira-kira nih Bu, apakah sudah cukup ataukah masih perlu lagi nih Bu, agar siswanya tetap semangat Ibu, menumbuhkan motivasinya tadi Ibu? Saya rasa masih, Bu, karena di sini juga saya sebelumnya memang kalau untuk menggali kesiapan belajar siswa sangat jarang saya lakukan, Bu. Nah, jadi untuk memulai ini rasanya saya memang perlu perlu lagi, Bu, ya, perlu lagi melakukan apa nih kira-kira upaya saya. Mungkin saya dapat, eee, koordinasi mungkin ya, Bu, ya, sebelumnya ya bertanya mungkin dengan Mmm, rekan guru yang lain, kira-kira ini kalau siswa, yang bernama, Ali misalnya, Bu, ini bagaimana ini kira-kira, eee, kesiapan belajarnya atau, kesukaan belajarnya atau minatnya seperti apa. Mungkin saya akan berkoordinasi dengan rekan guru yang lain mungkin, Bu, untuk sebelum melaksanakan ini, Bu. oke baik. Jadi Iya ini ya Bu Dian nanti akan melakukan, asesmen diagnosis di awal ya Bu ya, iya kemudian meningkatkan media pembelajarannya jadi lebih bervariasi lagi ya Bu ya, kalau tadi iya menjelaskan materi hanya lewat Infokus atau PPT, nanti akan iya ditambah nih kalau dari Budia tadi, dari YouTube atau mungkin
sumber-sumber belajar yang lain ya Bu, yang ada di internet. Betul begitu Ibu ya? Iya Ibu, mudah-mudahan. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Bu Diah, kapan Bu Diah akan melaksanakan ini semua Bu Diah? Nah Bu, jadi di sini juga saya kalau saat ini mungkin bertepatan dengan siswa apa Bu? Asesmen itu ya Bu ya, mungkin saya akan memulainya untuk beberapa hari ke depan, minggu depan Bu, di awal hari Senin ya Bu ya. Karena di sini mungkin rekan-rekan guru yang lain ya kan hadir, jadi di sini saya bisa berkoordinasi, mungkin Bu seperti itu Bu. Oke, berarti mulai Senin depan ya Bu ya. Iya Bu, insya Allah. Apakah dengan 2 solusi tadi yang sudah diungkapkan oleh Ibu Diah Iya. mampu, sekali lagi ya saya tekan, apakah mampu untuk meningkatkan motivasi siswa tadi Ibu? Atau ada perlu hal lain lagi? Mungkin, kondisi atau apa gitu Bu kira-kira yang mempengaruhi lagi? Mungkin tapi juga saya masih belum ini ya Bu, artinya untuk melakukan, asesmen diagnostik itu juga memerlukan, rubrik-rubrik ya Bu ya, artinya instrumennya, mungkin saya akan di sini mempersiapkan lebih matang lagi Bu, mungkin Mhm, dengan soal pilihan atau dengan uraian seperti itu Bu. mhm. Nah terus Bu, jadi saya juga berpikir Bu, bagaimana setelah saya melaksanakan asesmen ini, saya juga berpikir apalagi yang harus dilakukan Bu. Oke, Iya. setelah melakukan diagnostik ini ya. Oke, tadi kan Ibu Dia ada waktu 1 jam 30 menit ya Bu ya, dalam Iya, pembelajaran Bu Diah ya? iya. Oke. Nah, bila Ibu melakukan, diagnosis awal nanti, misalnya nih, siswa ingin seperti ini, apakah Ibu akan melakukan perubahan saat itu juga atau bagaimana Bu, kira-kira Bu? Iya, Bu, saya akan melakukan perubahannya, Bu. Oke, Iya, baik. baik. Nah, kalau untuk materi di YouTube-nya Bu, apakah setiap pembelajaran itu Ibu langsung sudah disiapkan di rumah atau bagaimana Bu? Iya, Bu, sudah saya siapkan di rumah, Bu. Iya, Oke. baik. Iya. Ada lagi Bu kira-kira yang mau disampaikan? Alhamdulillah, Bu, sepertinya sudah cukup ya, Bu, ya. Saya sudah menemukan solusi saya ya, Bu, ya. Hmm. Iya, artinya Jadi mudah-mudahan harapannya nanti Bu Diah di pembelajaran mungkin dalam minggu ini atau minggu depan Bu, mulai minggu melaksanakannya? minggu ini, Bu. Oke, dalam minggu Iya, ini di baik. kelas yang Iya, lain mungkin ya Bu ya, atau tetap iya. di kelas yang sama Ibu? Di kelas yang ini saja, Bu, sama, Bu. Saya lakukan lagi, Bu. Iya. Oke, baik. Jadi Mm. nanti Ibu Diah akan mencoba untuk melakukan diagnostik awal tadi ya Bu ya? Iya, Bu. Dan juga mempersiapkan, materinya. Nah, jadi Iya. sumber belajarnya, jadi lebih bervariasi lagi seperti itu ya Bu Diah ya? Iya, Bu. Oke, jadi semoga nanti, Bu Diah dengan menerapkan perubahan ini, siswa di kelas Bu Diah tadi yang tujuan awalnya agar siswa termotivasi itu dapat dicapai begitu Ibu? Iya, Ibu. Mudah-mudahan. Oke, baik. Oke, Bu Diah tidak terasa ya, kita sudah berbincang-bincang. Saya harap, nanti Bu Diah dapat menerapkan tadi solusi-solusi yang sudah Ibu Diah temukan, dapat diterapkan di kelasnya Ibu Diah dan siswa dapat makin semangat ya Bu ya, makin Iya, Ibu. semangat, motivasi untuk belajar di pelajaran Ibu Diah. Ya, terima kasih banyak Ibu Hana. Oke, sama-sama Bu Diah. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Ibu. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan semuanya. Oke. Bu Hana sebagai coach, terima kasih. Bu Diah sebagai coach juga terima kasih. Saya berikan kesempatan Bu Hana dan Bu Diah untuk merefleksikan dari aktivitas coaching yang sudah dilakukan. Mungkin terkait peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan, dari sisi coach seperti apa, dari sisi coaching seperti apa. Silakan Bu. Oke, kalau dari saya Pak Den kayaknya tadi tuh udah mau, "Ini loh Bu," gitu. Jadi akhirnya aduh cari kata-kata lain nih. Jadi seperti itu. Memang ini ya, untuk kita tidak berasumsi itu sulit ya. Jadi kayak, "Ini loh Bu," gitu tuh sudah Iya. nah terceletuk, harus diputer lagi, seperti itu Pak Den. Jadi kayaknya saya kurang di situ deh. Sudah mendengarkan arti oke, tapi ya itu tadi, untuk tidak
memberikan clue itu nah, itu masih saya lakukan kayaknya tadi, gitu Pak Den. Baik. Baik, terima kasih Bu Hana sebagai coach. Bagaimana perasaan Bu Dia setelah mengikuti coaching dengan Bu Hana? Iya, jadi perasaan saya setelah saya melakukan coaching dengan Ibu Hana, jadi memang saya merasakan ada ide baru, Pak. Jadi ide-ide saya yang artinya saya belum terpikirkan, jadi saya terpikir, Pak. Artinya, oh iya, bagaimana jika saya sendiri menggali kesiapan belajar siswa seperti ini, Pak. Nah, plong rasanya setelah saya coaching dengan Ibu Hana. Oke, baik, sudah plong. Terima kasih Bu Iya. Dia. Bu Dia, saya izin dengan Bu Hana karena sebagai supervisor, saya ingin coba mengkonfirmasi di pasca supervisi. Jadi tadi di awal kita sudah bicara di tahap pra supervisi, barusan sudah kita lihat dan kita dengar bersama, dan juga sudah saya tuliskan gitu ya, hal-hal yang terlihat dari supervisi yang saya lakukan. Bu Hana izin saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Hana sebagai coach di pasca supervisi ini. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah dalam rangka untuk memberikan umpan balik berbasis coaching kepada Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya akan melakukan pengembangan kompetensi coaching yang Ibu lakukan berdasarkan data hasil pengamatan supervisor. Berkenan Bu ya? Siap Pak Denny. Siap. Pertama, Bu Hana sudah sangat bagus melakukan proses coaching dengan Bu Dia sebagai coach. Bagaimana perasaan Bu Hana menilai diri sendiri gitu terkait dengan performa dalam kompetensi coaching yang sudah dilakukan tadi, Bu? Oke, tadi kan saya ingin mengembangkan kompetensi yang mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang tentunya tidak berasumsi gitu ya Pak ya, itu yang ingin dikembangkan. Nah, mendengarkan aktifnya sudah, tapi untuk pertanyaan berbobot kalau menurut saya sendiri Pak, masih kurang, greget gitu Pak, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya itu dan masih terucap untuk yang berasumsi itu tadi, seperti itu. Termute Pak Den. Baik, terima kasih Bu Hana, mohon maaf. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena tadi sempat, kayak memberikan solusi gitu ya Pak, pada saat yang asesmen diagnosis. Nah itu tuh, loh kok saya ya? Oh harusnya kan Budiah gitu. Jadi, aduh keceplosan gitu Pak. Baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Oke silahkan Pak Den. Oke. Saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Secara umum, saya menilai ini sudah sangat baik ya. Di awal, Ibu sudah menyampaikan dan menyapa coach dengan sangat ramah. Kemudian, mengidentifikasi kesulitan-kesulitan permasalahan coach dengan menanyakan media, dengan menanyakan apa permasalahannya. Tadi saya sempat ragu, ini kok nggak ada kesepakatan bersama terkait dengan tujuan. Pas saya menulis tidak, kemudian Ibu menyampaikan, apa tujuan kita melakukan coaching ini, begitu kan, sehingga saya coret. Jadi sudah dilakukan, dan itu bagus. Kemudian juga saya melihat coaching dari sisi Budia, dengan pendekatan-pendekatan Ibu terkait dengan pertanyaan berbobot, mendengarkan secara aktif, itu coaching sudah mampu mengelaborasi pemahamannya mengenai permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya juga mencatat tadi Ibu sebagai coach sudah aktif ya mendengarkan dan mencatat kata-kata kunci yang muncul untuk dielaborasi lebih lanjut dalam pertanyaan berbobot selanjutnya. Nah, namun mungkin saya juga ingin menyampaikan Bu salah satu hal. Saya mengamati tadi beberapa kali Ibu menyampaikan kata kira-kira begitu Bu. Nah, menurut saya penyampaian kata kira-kira itu akan lebih baik untuk tidak disampaikan. Karena itu lebih tepat kepada prediksi gitu ya, perkiraan. Jadi ada semacam tingkat keraguan dari coach untuk memastikan bahwa solusi atau masalah ini bisa dilakukan. Jadi menurut saya itu agak belum sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang penyampaian kata kira-kira itu? Dan sebaiknya itu diganti dengan kata apa ya, Bu? Bu Hana? Mungkin karena kalau kira-kira itu kan nggak pasti gitu ya Pak ya.
auranya gitu ya, padahal namanya langsung aja mungkin kapan akan dilaksanakan, mungkin seperti itu ya Pak, tidak lagi, kira-kira. Nah, memang kalau kira-kira itu kan pasti iya atau enggak, akhirnya kayak gitu ya Pak Den ya. Oke oke siap Pak Den, terima kasih Iya. masukannya Pak Den. Baik, terima kasih Bu. Saya juga sama, kadang suka keceplosan. Karena bahasa itu lebih lebih nyaman untuk diungkapkan gitu ya, Mhm, lebih simpel juga, tapi dari maknanya mengandung unsur ketidakpastian iya yang tidak betul, jelas begitu. Baik, mhm, terima kasih Bu. Nah, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa Ibu kembangkan loh sebagai sebagai mhm, coach gitu ya. Misalnya tadi ketika Ibu mengelaborasi jawaban-jawaban dari Koci, dari Budia, itu banyak yang kemudian tadi ketika Ibu bertanya tentang media, akhirnya Budia merujuk kepada kata sikap, apersepsi, motivasi, bahkan tadi di akhir ada asesmen diagnostik dan menggali pengetahuan siswa. Nah, ini akan lebih keren ketika kata-kata kunci ini itu di-highlight gitu ya, kemudian dielaborasi satu-satu walaupun nggak perlu terlalu jauh. Misalkan kata sikap, kata apersepsi, bentuk apersepsi seperti apa yang sudah dilakukan. mhm. Misalkan kata asesmen diagnostik, sejauh mana efisiensi dan ketercapaian asesmen diagnostik ini mampu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Nah, kalau merujuk kepada standar kompetensi coaching yang seharusnya dilakukan, mungkin kata-kata kunci ini adalah salah satu bagian dari upaya kita untuk eee, recite ya, di tahap rasa itu kan ada Mhm, dirasa ya, recite menerima gitu. Tapi mhm. saya apresiasi Ibu sudah luar biasa, mendengarkan secara aktif. Artinya kompetensi yang di awal itu disepakati sudah tercapai. Hanya mungkin nanti butuh di bahasan recite ini, kata-kata kunci itu bisa dielaborasi meskipun tidak perlu terlalu tajam. Bagaimana menurut pendapat Bu Hana? Betul sih Pak, tadi kayaknya, kurang ya Pak ya untuk walaupun sudah sempat, agar hanya 2 ya akhirnya yang saya sebutkan, asesmen diagnosis dan, perangkat ajarnya. Padahal masih ada sikap tadi ya, mungkin dengan sikapnya siswa itu bisa makin membuat, Budiah, oh hasil pengamatan di siswa di kelasnya jadi lebih bagus lagi mungkin Pak. Baik, terima kasih Bu Hana. Oke. Kemudian, selanjutnya tadi sepertinya Ibu tidak sempat izin ya ke Koci bahwa ini akan direkam untuk kepentingan program kita. Iya betul. Betul ya, Bu, ya? Nanti kita mungkin izinnya bisa setelah ini. Iya, siap Oke. siap siap. Oke, selanjutnya, Bu. Nah, ini tadi kita sudah menemukan kan di awal Ibu sudah menyepakati ya, area kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan itu ada 2. Yang pertama, Mhm. mampu mendengar secara aktif, dan kemudian Ibu ingin memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. 2 kompetensi tadi, ketika Ibu sudah melakukan coaching dengan Budia, apakah tercapai? Kayaknya sudah mulai ya, Pak, ya, walaupun masih, ada sudah saya merasa, oh masih kurang nih untuk yang pertanyaan berbobotnya itu tadi, tapi sudah mulai, ada kemajuan lah seperti itu, Pak. Siap. Berarti kalau kita buat rubrik, belum berkembang, sudah Sudah sangat berkembang, berkembang, berkembang sesuai harapan, atau mahir? masih berkembang sesuai harapan, Pak, ya. Oke, mantap. Baik. Berarti proses coaching ini sudah mampu meningkatkan kompetensi Ibu sebagai coach. Siap. Siap. Nah, Bu, dari diskusi kita ini ya, terkait saya sebagai supervisor dan Ibu sebagai coach, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu di 2 kompetensi tadi? Apa yang akan Ibu lakukan? Lebih mencatat lagi apa yang disampaikan oleh Koci, kemudian seperti yang masukan dari Pak Denny tadi, yaitu kata kuncinya di-highlight lagi. Mungkin, ada beberapa yang terlewat untuk saya catat begitu, Pak Den, dan memang benar-benar harus hadir seutuhnya sih ya, sayangnya sudah ter-distract ini, ada bayi nangis, apa, jadi memang harus benar-benar kondisi yang benar-benar bisa untuk dilakukan coaching itu memang harus dipersiapkan, jadi tidak terganggu oleh hal yang lain gitu, Pak. Baik, Bu Diah, kapan ini akan dilakukan? Iya, Pengembangan Bu. kompetensi ini kapan Iya, akan Pak. dilakukan, Bu Diah?
Kalau saya ingin Bu melakukan Dia, maaf Bu Hana, maaf saya nggak konsentrasi. Kenapa Bu Hana diem aja ya? Maaf saya nggak konsentrasi. Saya Bu juga Hana, maaf maaf. oke. Bu Hana, Iya, kapan nah, apa pengembangan ini akan dilakukan? ya itu Pak, mungkin pada saat, nanti ya, di saat saya akan melakukan coaching, saya pastikan memang waktu yang benar-benar fokus, saya bisa benar-benar hadir sepenuhnya, pokoknya faktor-faktor X itu seharap Ya, seminimalisir gitu, akan muncul gitu. Jadi memang harus benar-benar fokus gitu Pak Den. agar bisa hadir seutuhnya Bu ya. Betul sekali. Oke. Pertanyaan masih tentang tadi kapan, yang selanjutnya di mana dan siapa yang bisa membantu Ibu untuk mengembangkan kompetensi ini, Bu Hana? Oke, mungkin kalau kapan, dalam minggu-minggu ini ya, pada saat, ada kegiatan seperti itu, karena kan nanti kita juga, melaksanakan aksi nyata ya, pastinya yang mendukung rekan-rekan yang ada di sekolah, eee, pada saat pelaksanaan coaching nanti, Pak, seperti itu, Pak. Oke. Yang bisa membantu Ibu siapa? Rekan di Untuk sekolah, Pak. oh, rekan. Rekan Mhm, sejawat ya di iya sekolah ya? betul. Oke. Nah, Bu Hana sebagai coach untuk coaching hari ini, nanti semua hal-hal kebaikan dan juga area yang masih bisa dikembangkan ini akan kita catat, Bu ya. Mohon izin ke dalam form supervisi akademik supervisor. Ibu berkenan ya? Siap, Pak. Oke. Baik Bu Hana, sebagai penutup karena kita sudah ada di ujung sesi, bisakah Ibu menyatakan kita coba refleksikan ya apa yang Ibu dapat dari proses ini? Kita coba refleksikan dengan 4P, peristiwanya apa, kemudian perasaan Ibu setelah menjadi coach dalam proses coaching ini seperti apa, pembelajaran apa yang diperoleh dan penerapan ke depannya seperti apa. Silakan Bu Hana. Oke, baik, terima kasih, Pak, dan jadi pada saat sesi coaching ini refleksinya adalah yang saya rasakan, pada saat kita akan membuat pertanyaan berbobot untuk hadir seutuhnya itu memang benar-benar harus dipersiapkan. Yang pertama itu adalah hadir seutuhnya. Benar-benar harus, waktunya kapan itu memang siap kita untuk melaksanakan coaching. Karena apa, pembelajarannya itu jadi kita benar-benar bisa fokus, masalahnya apa, kita tidak terganggu oleh hal-hal yang lain. Jadi harapannya ke depannya pada saat kita melakukan coaching itu memang kita harus mengatur waktu, baik saya sebagai coach ataupun, rekan saya nanti yang sebagai coach itu benar-benar memang free saat itu, benar-benar tidak ada, gangguan, harus siap, oh memang sudah siap nih untuk melakukan sesi coaching, seperti itu Pak Den. Nah, baik. Terima kasih Bu Hana telah membantu saya untuk melakukan supervisi ini dan saya sangat senang bisa belajar ya, sama-sama belajar dari proses coaching yang Ibu lakukan terhadap Budia sebagai coach. Nah, semoga hal-hal kebaikan tadi terkait dengan tujuan pengembangan area kompetensi Ibu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini adalah tentang bagaimana Ibu bisa mendengarkan secara aktif, bagaimana Ibu bisa hadir sepenuhnya dan tentunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach Ibu itu semoga ke depan bisa terus dioptimalkan dan terus melakukan semangat coaching ini untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas supervisi akademik di sekolah. Bu Hana, di sesi terakhir ada yang mau disampaikan? Oke, baik. Untuk Ibu Diah, tadi saya belum sempat menyampaikan bahwa sesi coaching kita hari ini direkam ya Bu Diah untuk pemenuhan tugas di CGP Rekognisi Angkatan 8 seperti dan akan hanya dilihat oleh fasilitator. Seperti itu ya Bu Diah? iya Ibu, baik Ibu. Oke, terima kasih Ibu Diah. Sama-sama Bu. Baik, dengan demikian saya sebagai supervisor Denny Rohendi, kemudian coachnya Ibu Hana Kaliwahyumi dan coachnya adalah Ibu Dia Atika Rahma. Terima kasih sudah mengikuti sesi keren kita hari ini dan insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi